Halo sahabat tani, ketemu lagi di channel kami, di channel Taniku Indonesia. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara agar tanaman cabai kita tidak mudah mati atau tidak mudah layu ya. Nah, sebenarnya cara tersebut sangatlah sederhana dan tergantung dari cuaca. Biasanya tanaman cabai yang rentan kena layu, penyakit layu bakteri atau layu fusarium itu biasanya pada musim hujan. Jadi kalau musim hujan, antisipasi pertama kali yang harus dilakukan adalah kita harus mengoptimalkan atau memaksimalkan dalam pengelolaan lahan. Yang pertama itu ya, syarat yang utama adalah pengelolaan lahan, yang artinya kita harus membuat bedengan setinggi mungkin agar air itu bisa mengalir dan tidak tergenang di dalam lahan tersebut. Jadi harus mengalir ya, airnya harus mengalir. Apabila ada hujan, air tersebut tidak tergenang di lahan cabai tersebut. Apalagi sudah tanaman tersebut sudah berbuah dan sudah banyak buahnya, cabang-cabangnya juga banyak. Biasanya itu kalau sudah selalu tergenang air, terlalu lembab, maka sangat rentan terkena layu bakteri dan layu fusarium, atau bisa juga terkena busuk batang. Biasanya hitam-hitam itu bagian batangnya, biasanya itu sangat cepat sekali merambat pada tanaman yang masih normal. Jadi antisipasi yang pertama itu adalah kita mengelola lahan semaksimal mungkin agar air bisa mengalir, tidak tergenang di lahan tanaman cabai tersebut. Nah, ini adalah antisipasi yang pertama. Nah, antisipasi yang kedua, apabila tanaman sudah memasuki masa generatif. Nah, kita harus mengkondisikan penggunaan pupuk ya. Mengkondisikan penggunaan pupuk dari bawah atau penggunaan pupuk secara menggunakan kocor. Apabila di musim hujan itu kalau sering menggunakan pupuk kocor, maka akar itu sangatlah rentan ya. Artinya tidak kuat karena akar selalu basah di dalam tanah. Jadi apabila terkena pupuk, karena pupuk sifatnya apabila ada kandungan N itu dingin, jadi bisa busuk ya dan rawan terkena jamur. Jadi antisipasi yang kedua adalah kita merubah pemupukan melalui atas. Jadi melalui atas itu menurut saya juga efektif, sama saja menggunakan pupuk dari bawah ya. Dan kelebihannya menggunakan pupuk semprot itu tanaman tidak mudah layu dan tidak mudah terserang oleh jamur ya. Nah, untuk penggunaan di masa generatif kita bisa menggunakan pupuk MKP Mix KNU putih ya. Saya ini kemarin nggak ada yang dari merek Pak Tani, saya menggunakan dari cap kapal terbang. Ini sama ya, ini KNU putih, kandungannya adalah N sebanyak 13% dan kaliumnya sebanyak 46%. Jadi kaliumnya juga tinggi ya, jadi juga cocok untuk tanaman cabai. Tapi ada kelemahannya juga apabila ada kandungan N-nya. Kalau sering-sering menggunakan pupuk atas, itu kelemahannya adalah rentan terkena jamur antraknosa atau kena patak ya. Jadi kita harus mencampur fungisida ya dalam pemupuk atau dalam penyemprotan. Kita harus rutin menggunakan fungisida. Jadi setelah kita menyemprot MKP dan KNU putih ini, setelah itu besoknya bisa langsung menggunakan fungisida atau kita langsung campurkan ke pupuk tersebut agar tidak memakan waktu ya. Nah, itu kelemahan apabila menggunakan pupuk atas di musim hujan yang ada kandungan N-nya. Nah, semisal tidak ingin menggunakan pupuk KNU putih ya, kita bisa menggunakan pupuk MKP ini. Cukup menggunakan pupuk MKP.
Nah, apabila tanaman kekurangan N, jadi pupuk NO putih itu wajib ya. Jadi apabila hanya menggunakan pupuk MKP saja, daun itu akan terlihat pucat ya, masih agak kekuning-kuningan karena pupuk MKP ini tidak ada unsur N-nya. Jadi tanaman itu daun tidak bisa hijau kembali. Jadi apabila kita mencampurkan antara pupuk KNO putih dan MKP ini menjadi pupuk makro yang lengkap ya. Jadi N-nya ada, P-nya ada, dan kaliumnya pun juga tinggi ya. Nah, itu adalah bagaimana cara untuk memperpanjang umur tanaman hortikultura atau tanaman cabai ya, agar tidak mudah mati. Nah, tips ini semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.